Ya, pemirsa, karena periode terakhir dari Presiden Joko Widodo memerintah, sehingga apa yang dikerjakan selama 2 periode ini akan menjadi legacy untuk kedepannya. Bahkan juga menjadi jualan untuk PDIP dalam kontestasi 2024. Ternyata di-challenge dengan ada dibanding-bandingkan oleh AHY ketika rapat pimpinan nasional yang digelar. Mbak Irma, bagaimana kalau efek dari pandangan atau pernyataan dari AHY membuat masyarakat berpikir ulang, jangan-jangan bahwa proyek yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini nggak murni 100% dikerjakan oleh pemerintah saat ini, bagaimana? Nggak masalah juga. Tadi kan Kodari juga sudah sampaikan bahwa kepuasan pemerintah terhadap Jokowi kan tinggi. Itu fakta. Dan satu lagi yang harus kita betul-betul pahami adalah setiap presiden itu di masa jabatannya pasti punya jasa. Semua punya jasa, semua punya kelebihan masing-masing, tapi juga punya kekurangan masing-masing juga gitu. Itu hal yang manusiawi sekali gitu. Jadi menurut saya nggak perlu juga lah ya membanding-bandingkan satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Nah, ketika presiden yang sekarang berkuasa kemudian melanjutkan ya ada beberapa banyak proyek yang belum selesai di era sebelumnya, harusnya yang presiden yang sebelumnya berterima kasih. Jangan seperti dulu, zaman dulu kan kalau ganti menteri ganti regulasi. Nah sekarang kan Pak Jokowi nggak begitu gitu ya, dia membantu agar proyek-proyek yang mangkrak ya sebelumnya ini bisa menjadi bermanfaat. Tidak menjadi kerugian negara. Kita bisa lihat ya, dari 34 proyek dari 7.000 megawatt itu aja, itu kerugian negara kalau nggak diselesaikan itu sekitar 4,94 triliun loh. Nah, itu diselesaikan gitu. Artinya ada satu kebaikan dari pemerintahan hari ini untuk melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi ada tongkat estafet yang dijalankan. Nah, kalau seperti itu harusnya tidak perlu ada sindir-menyindir gitu ya. Yang perlu adalah ke depan seperti yang disampaikan Pak Herzaki tadi, yang terakhir loh ya, saya apresiasi bahwa 2 tahun Presiden Jokowi nanti mudah-mudahan akan semakin baik, kemudian makin bisa menyelesaikan banyak pembangunan yang belum selesai misalnya gitu. Sehingga nanti di era pemerintahan selanjutnya tidak banyak lagi proyek-proyek yang ditinggalkan Pak Jokowi itu tidak dapat diselesaikan oleh presiden selanjutnya. Contohnya IKN gitu. Nah, ini yang ingin menjadi catatan penting bagi saya. Baik, Bang Kodari. Ya, setiap presiden kan pasti punya trademark ya. Ya, kita ambil contoh Amerika lah yang presidennya udah banyak banget. Betul. Gitu. Iya. Itu ya nggak semua juga punya trademark yang kuat. Jadi ada kajian mengenai para presiden di Amerika, ada yang dianggap memang punya katakanlah performance lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Ya, kombinasi antara kepribadian, strategi pembangunan, kemudian masalah-masalah yang dihadapi pada masa mereka. Abraham Lincoln misalnya dikenalnya karena dia menghilangkan perbudakan kan, ya, contoh betul itu. Kemudian George Washington sebagai presiden pertama. Lalu FDR pada saat krisis ekonomi bisa membalik dari masa depresi, resesi menjadi katakanlah bangkit kembali begitu. Nah, sebetulnya semua ini nanti kembali kepada masyarakat untuk memberikan penilaian. Misalnya Gus Dur, bapak pluralisme, saya yakin semua orang setuju begitu. Nah, SBY apa, Jokowi apa begitu. Nah, itu yang nanti kita akan tanya kepada masyarakat. Jadi mungkin masing-masing presiden itu di kepala rakyat itu punya tempat yang khusus lah. Ya tadi balik ya trademarknya masing-masing. Pak Jokowi ini memang pada hari ini, seperti saya sampaikan tadi di survei itu memang ada kata infrastruktur gitu loh. Nah, apakah kemudian secara kuantitatif betul-betul jumlah pembangunan di era Pak Jokowi lebih banyak daripada Pak SBY? Nanti kan perlu riset tersendiri itu untuk menunjukkannya. Bang Kodari terima kasih, Mbak Irma terima kasih, dan tadi terima kasih juga untuk Mas Herzaki sebelumnya. Kita serahkan kepada masyarakat bagaimana menanggapi pidato politik dari AHY tersebut, bahkan juga sebenarnya siapa sih yang berjasa dalam membangun infrastruktur yang ada saat ini. Pastinya semua berjasa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.